Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rohima dari kelas 3 MPIA. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep filsafat pendidikan idealisme dan realisme. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian idealisme. Idealisme merupakan sistem filsafat yang telah dikembangkan oleh para filsuf di barat maupun di timur. Di timur, idealisme berasal dari India kuno, dan di barat idealisme berasal dari Plato, yaitu filsuf Yunani yang hidup pada tahun 427 sampai 347 sebelum Masehi. Dalam pengertian filsafat, idealisme adalah sistem filsafat yang menekankan pentingnya keunggulan pikiran, roh atau jiwa daripada hal-hal yang bersifat kebendaan atau material. Pandangan-pandangan umum yang disepakati oleh para filsuf idealisme yaitu jiwa atau soul manusia adalah unsur yang paling penting dalam hidup. Yang kedua, hakikat akhir alam semesta pada dasarnya adalah non-material. Filsafat idealisme secara umum disebut sebagai filsafat abad ke-19, namun sebenarnya konsep-konsep idealisme sudah ada pada sejak abad 4 konsep filsafat umum idealisme. Yang pertama, metafisika. Metafisika adalah cabang filsafat yang mempelajari atau membahas hakikat realitas atau segala sesuatu yang ada secara menyeluruh. Hakikat realistis. Para filsuf idealis bahwa hakikat realitas bersifat spiritual atau ideal. Bagi penganut idealisme, realitas diturunkan dari suatu substansi fundamental, adapun substansi pikiran atau roh. Benda-benda yang bersifat material yang tampak nyata sesungguhnya diturunkan dari pikiran, jiwa atau roh. Hakikat manusia. Menurut para filsuf idealisme, bahwa manusia hakikatnya bersifat spiritual atau kejiwaan. Menurut Plato, setiap manusia memiliki 3 bagian jiwa, yaitu akal pikiran yang merupakan bagian rasional, semangat atau keberanian, dan epithumia atau keinginan, kebutuhan atau nafsu. Dari ketiga bagian tersebut akan muncul salah satunya yang dominan. Jadi hakikat manusia bukanlah bedanya, melainkan jiwa atau spiritnya. Manusia adalah makhluk berpikir, mampu memilih atau makhluk yang memiliki kebebasan hidup dengan suatu aturan modal yang jelas dan bertujuan. Yang kedua, epistemologi. Epistemologi adalah cabang filsafat yang mempelajari atau membahas tentang hakikat pengetahuan. Menurut filsuf idealisme, proses mengetahui terjadi dalam pikiran manusia. Memperoleh pengetahuan melalui berpikir dan intuisi atau gerak hati. Beberapa filsuf percaya bahwa pengetahuan diperoleh dengan cara mengingat kembali atau semua pengetahuan adalah suatu yang diingat kembali. Yang ketiga, aksiologi. Aksiologi adalah cabang filsafat yang mempelajari atau membahas tentang hakikat nilai. Para filsuf idealisme sepakat bahwa nilai-nilai bersifat abadi. Menurut penganut idealisme, nilai-nilai abadi berada pada Tuhan. Penganut idealisme mengidentikan Tuhan dengan alam. Peran guru. Peran filsuf idealisme mempunyai harapan yang tinggi dari para guru. Keunggulan harus ada pada guru baik secara moral maupun intelektual. Tidak ada satu unsur pun yang lebih penting di dalam sistem sekolah selain guru. Guru hendaknya bekerjasama dengan alam dan dalam proses menggabungkan manusia, bertanggung jawab menciptakan lingkungan pendidikan bagi para siswa.
Yang peran siswa. Siswa berperan bebas mengembangkan kepribadian dan bakat-bakatnya. Bagi aliran idealisme, anak didik merupakan seseorang pribadi tersendiri sebagai makhluk spiritual. Mereka yang menganut paham idealisme senantiasa memperlihatkan bahwa apa yang mereka lakukan merupakan ekspresi dari keyakinannya sebagai pusat utama pengalaman pribadinya sebagai makhluk spiritual. Reaksi terhadap keabstrakan dan ke dunia lain dari filsafat idealisme maksudnya yaitu titik tolak atau keputusan realis bahwa objek-objek yang ditangkap oleh panca indera muncul dalam bentuk apa adanya. Adapun filsafat pendidikan idealisme mendefinisikan dengan 3 dasar kategori. Yang pertama, konsepsi dasar metafisika. Realisme ialah reaksi terhadap keabstrakan dan ke dunia lain dari filsafat idealisme. Maksudnya yaitu titik tolak atau keputusan realis bahwa objek-objek yang ditangkap oleh panca indera muncul dalam bentuk apa adanya. Realisme juga memandang bahwa sesuatu yang nyata atau real dan berada sendiri tanpa bersadar dari pengetahuan lain yang bersifat fisik atau psikis. Realisme juga merupakan filsafat yang luas meliputi materialisme di satu sisi dan sikap lebih dekat kepada idealisme. Adapun tokoh-tokoh aliran filsafat realisme, yang pertama Aristoteles. Aristoteles berkembang dengan 3 tahapan, yaitu yang pertama ketika ia masih belajar di akademi Plato dan masih menjadi muridnya. Yang kedua yaitu ketika ia mengungsi, dan terakhir ketika ia memimpin liseum yang mencangkup 6 karya tulis yang membahas tentang logika. Yang kedua, John Amos Comenius. Ia merupakan pemikiran pendidikan. Dia mengemukakan bahwa pendidikan manusia harus berusaha mencapai dua tujuan, yaitu yang pertama keselamatan dan kehidupan yang abadi, yang kedua keadaan dan kehidupan dunia yang sejahtera dan damai. Yang selanjutnya, William McCluskey, seorang pengikut Aristoteles dan Thomas Aquina yang berakar pada metafisika dan epistemologi, membicarakan pula tentang natural dan supernatural. Ia mengemukakan bahwa tujuan pendidikan adalah keselamatan dan kebahagiaan jasmani dan rohani. Dan selanjutnya, Francis Bacon mengemukakan induksi kumpulan data tentang filsafat, tapi itu bukan sebuah kata long nomor. Data harus diuji dan harus didapat. Jika metode induksi bisa berkembang dengan baik dan diaplikasikan secara teliti. Selanjutnya, Galileo, seorang astronom, filsuf dan fisikawan Italia dan berperan besar dalam hal revolusi ilmiah. Selanjutnya, David Hume, filsuf dari Skotlandia, ekonomi dan sejarawan. Ia juga termasuk seorang figur penting dalam filsuf Barat dan pencerahan Skotlandia. Selanjutnya, John Stuart Mill, berpikir positif dan seorang tokoh sekaligus pendiri dalam aliran tersebut. Selanjutnya, filsafat pendidikan aliran realisme. Metode pendidikan. Yang pertama, semua kegiatan belajar berdasarkan pengalaman baik langsung maupun tidak langsung. Yang kedua, metode mengajar hendaknya berfilsafat logis, bertahap atau berurutan.
Pembiasaan merupakan sebuah metode pokok yang dipergunakan baik oleh kalangan penganut realisme maupun behaviorisme. Pembiasaan merupakan metode utama bagi filsuf penganut behaviorisme. Yang ketiga, metode mengajar yang disarankan bersifat otoriter. Guru mewajibkan siswa untuk menghafal, menjelaskan, dan membandingkan fakta-fakta, menginterpretasi hubungan-hubungan, dan mengambil kesimpulan makna-makna baru. Dan filsafat pendidikan aliran realisme. Kurikulum. Yang pertama, kurikulum komprehensif yang berisi semua pengetahuan yang berguna bagi penyesuaian diri dalam hidup dan tanggung jawab sosial. Yang kedua, kurikulum pula berisi unsur-unsur pendidikan liberal atau pendidikan umum untuk mengembangkan kemampuan berpikir dan pendidikan praktis untuk kepentingan bekerja. Yang ketiga, kurikulum direncanakan dan diorganisasi oleh guru atau orang dewasa. Dan filsafat pendidikan aliran realisme sebagai guru. Yang pertama, peranan guru yang realis adalah menguasai pengetahuan, keterampilan, teknik-teknik pendidikan dengan kewenangan untuk mencapai hasil pendidikan yang dibebankan padanya. Yang kedua, guru adalah pengelola KBM di dalam kelas atau classroom is teacher centered. Guru penentu materi pelajaran. Guru harus menggunakan minat siswa yang berhubungan dengan mata pelajaran dan membuat mata pelajaran sebagai sesuatu yang konkret untuk dialami siswa. Dan filsafat pendidikan aliran realisme, implikasi realisme bagi pendidikan siswa. Siswa adalah sosok yang mengalami inferioritasasi secara berlebih sebab ia dipandang sama sekali tidak mengetahui apapun kecuali apa-apa yang telah pendidikan berikan. Yang kedua, dalam hubungannya dengan pengajaran, peranan siswa adalah penguasaan pengetahuan yang dapat berubah-ubah. Dalam hubungannya dapat disiplin, tata cara yang baik sangat penting dalam belajar. Yang ketiga, peserta didik perlu mempunyai disiplin mental dan moral untuk setiap tingkat kebijakan. Siswa berperan untuk menguasai pengetahuan yang diandalkan. Siswa harus taat pada aturan dan disiplin, sebab aturan yang baik sangat diperlukan untuk belajar. Siswa memperoleh disiplin melalui ganjaran dan prestasi. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.